Tapi kita lupa di dalam time management ada juga energy management. Oke, energy management gimana tuh maksudnya coach? Level up people, to-do list itu nggak ada yang salah dengan to-do list. Hanya kalau kita maksudkan itu untuk produktivitas, kita perlu lihat lagi. Kenapa? Karena to-do list kan hanya menuliskan, membuat daftar apa Betul. yang mau kita kerjakan. Ngomong itu rasanya menarik coach. Kalau misalkan entah di episode berapa gitu ya, kita Iya. ngomongin tentang decision making. Oh iya. Pengaruh nggak sih Pengaruh. mengambil keputusan dengan si power wheel tadi tuh? Kuota Pengaruh otak. banget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi. Hai Level up people, ketemu lagi dengan kita. Saya Samsul Hatta dan Saya Zaki. dalam podcast Indonesia. Tempat Yes. ngobrol santai yang Yang- katanya penting, coach. yang katanya penting Yang ya. katanya penting. Dan bikin Naik level. Oke. Level up people, berharap banget level up people dimanapun berada yang hari ini lagi nonton podcourse.id. Yes. Senantiasa sehat ya coach ya. Ya, Mudah-mudahan kita semua ya. sehat. Level up people semuanya sehat ya. Benar. Dan makin sukses dong di kerjaan ya. Karena Oke. udah beberapa episode rasanya yang sudah ditonton itu Iya. udah ada apa ya, perubahan signifikan kayaknya ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Kalau memang dirasa penting. Penting. Karena kalau penting pasti dijalanin coach ya. Iya dong, sesuatu yang penting itu pasti akan dijalankan. Dan sesuatu yang nggak dijalankan berarti jangan-jangan nggak penting. Nah lo. So, level up people coba Oke. dicek-cek lagi, ada nggak ya yang mimpi-mimpi yang sudah pernah ditulis kok nggak terwujud juga ya? Jangan-jangan Jangan-jangan nggak penting. gak penting. Nah, Oke. Coach Samsul Hatta, Yes. di episode kita kali ini tuh apa ya? Ada apa dari sebagian level up people juga yang kadang tuh cerita. Ya, ya, Kadang ya. di kanal YouTube kita juga suka ada yang cerita tapi langsung nanya-nanyanya tuh langsung langsung gitu. ya. Nanya-nanya tuh langsung karena mungkin malu ngomong langsung di komen. Nanya tuh langsung. Jadi ada sebagian dari level people tuh yang kalau misalkan dia bilang gini, Mas Fajar, ini gimana ya memaknainya dari menurut Mas Fajar? Saya tuh udah rasanya sudah kerja cukup produktif menurut mereka. Kerja rasanya udah cukup produktif. Kalau dibilang dia juga udah buat to-do list juga. To-do list ya. Udah bukan to-do lah aku beda ya. Bukan ya. To-do list. Dia juga udah buat to-do list tapi kok dia ngerasa kayak apa ya? Sibuk mah sibuk, Ya. tapi kok yang dia harapkan selesai rasanya jauh dari harapan, coach. Oh, sudah sibuk tapi nggak selesai-selesai. Dia ngerasanya sih aktivitas itu dia ngerasa itu produktif menurut dia. Menurut dia. Oke. Cuman kalau dilihat dari dia dari cerita keseluruhannya, pada akhirnya dia menganggap bahwa ya gue sih sibuk, tapi kok nggak selesai juga Nggak selesai ya. juga. Nah kalau fenomena itu sebenarnya kalau Samsul ngeliatnya Iya. apa ya? Level up people, Bro Fajar. Jadi memang kadang-kadang kita terjebak pada sesuatu yang kita sebut dengan sibuk. Produktif, nggak produktif yang sibuk tuh tidak langsung sama, nggak beda Oke. gitu ya. Orang sibuk belum tentu produktif. Kenapa? Karena sibuk ya udah dia melakukan hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Dia melakukan apa yang memang menurut dia hari itu perlu dia lakukan, tapi tidak mempertimbangkan efektivitas waktu ya atau efektivitas sumber daya. Oke. Nah, pernah dengar nggak efektif dan efisien? Efektif dan efisien. Pernah. Dong, gitu ya. Nah, menurut Fajar apa tuh efektif apa efisien? Kayaknya sama ya. Sama gak sih? Beda dong. Ya kalau sama ngapain dibedain istilahnya gitu ya? Ya biar panjang aja mungkin. Efektif, kita harus efektif efisien gitu ya, biar panjang ya. Iya dan dong. terlihat pintar. Gitu. Terlihat pintar. Seperti banner-banner gitu, coach. Oke, jadi kalau kita bilang efektif itu adalah bagaimana kita bisa secara optimal melakukan aktivitas yang kita kerjakan. Ya. Dengan strategi. Jadi kalau efektif itu terkait dengan strateginya. Yes. Strategi supaya kita bisa sampai ke tujuan kita dengan strategi yang optimal, gitu ya. Kalau efisien itu terkait dengan penggunaan sumber dayanya. Ya, oke. penggunaan sumber dayanya. Jadi kalau efektif, bagaimana kita bisa, misalnya ya, bagaimana kita bisa
pergi dari dari Cibubur ini ke Bandung misalnya. Oke. Oke, gimana supaya efektif? Oh, efektif mah berarti kita strateginya kita buat. Oke. Oh, dari sini kita kemana gitu ya? Misalnya kita pakai apa, kemudian kita kemana gitu, lewat mana, strateginya nanti gimana Oke. gitu, itu efektif. Oh, ke Bandung itu akan efektif kalau kita dari Cibubur nggak usah kita jauh-jauh lagi muter untuk lewat MBZ. Kenapa? Cibubur sekarang kita pakai tol yang sudah ada langsung tuh, tol baru. Oke. Nah, sehingga strateginya kita susun itu efektif. Oke, Supaya jadi efektif. Jadi Cibubur ke Bandung ya? Ya. Oke, good. Nah, tapi efisien. Kalau ngomongin efisien, ngomongin tentang sumber daya. Sumber daya ada apa aja di situ? Ada banyak kan? Ada waktu di situ, gitu ya. Ada biaya di situ. Ya. Tapi kita lihat, misalnya ini contoh aja ya. Ini bukan berarti ini benar seperti itu ya. Ini contoh saya rekan-rekan sekalian, level of people. Misalnya, oh ternyata benar lebih efektif kalau secara strategi jalannya lebih dekat kalau lewat tol baru Cibubur. Nah, tapi misal saja nih, saya balik deh. Misal lebih efektif kalau lewat kalau efektif lewat Cibubur. Ya. Tapi kalau lewat Cibubur itu biayanya 3 kali lipat dibanding kalau kita lewat MBZ. Oh. Beda waktunya cuma 10 menit. Oke. Nah, ini ngomongin efisien nggak? Dari itu ada segi biaya ya yang keluar ya. Betul. Maka Oke. sebenarnya efektif dan efisien ini adalah mencari titik tengahnya, mencari titik yang seimbangnya antara efektivitas strategi Ya. dengan penggunaan sumber dayanya. Nah, sehingga kalau dibilang dia sudah efektif dan sudah efisien, berarti akan ketemu tuh titiknya. Nah, tapi kalau sudah efektif tapi belum efisien, siapa tahu memang strateginya bagus, tapi ternyata boros sumber daya di strategi itu. Oke, tahan dulu coach. Nah, Sebelum dijelasin panjang lebar. yes. So, level up people, yuk. Kalau gitu, rasanya kok udah makin penasaran dong ya. Ya udah ngomongin, ini baru dibuka udah ngomongin tentang efektif, efisien, terus udah kerja rasanya menurut sebagian orang itu sudah produktif. So, Ya. kita mau ngobrol ini lebih dalam lagi. Jadi, level up people sebelum dengerin YouTube channel kita di podcast.id ini boleh banget dipersiapin apapun yang membuat level up people jadi makin enjoy selama nonton podcast boleh kita. Snack ya. Snacknya yang sehat, boleh. bebas gula. Tetap ya. Tetap ya. Dan Padahal juga kita kalau- juga makannya keripik. Jangan dibongkar di sini coach. Oh, iya. Itu bukan keripik sobat people. Bukan ya, bukan keripik. Oke. Dah lanjut. So yuk siapin dulu supaya nanti makin enjoy ngobrol kita. Siapin ya. Nah, Coach Samsul. Yes. Berarti nih coach, kalau udah ada hal-hal yang tadi disebutin tadi udah sibuk yang katanya produktif. Jangan-jangan itu bukan produktif tapi chaotic. Iya, bisa jadi. Makanya tadi saya bilang ngomongin kembali lagi ke efektif efisien ya. Maka orang sibuk itu bisa jadi dia tidak efektif dan tidak efisien. Dia kerja sih kerja, tapi udahlah nggak ada strateginya. Ya. Dia tidak atur bagaimana. Oh, saya mau kerja yang mana dulu yang lebih bagus, yang lebih baik, mana yang diselesaikan dulu, mana yang berikutnya dan seterusnya. Tapi dia semuanya yaudah saya ini aja dulu, saya kerjain ini, saya kerjain ini gitu. Maka strateginya nggak ada. Oke, jadi secara itu serampangan ya, asal dikerjain aja. Iya, apa yang lagi kepikiran ini dikerjain, terus kepikiran lain, bentar lu tinggalin kerjain yang ini gitu. Ada juga kan gitu ya. Nah, itu berarti secara strategi nggak ada dong. Nggak ada. Berarti nggak efektif. Yes. Dia tidak memperhatikan efektivitas dalam pekerjaannya. Kemudian boros waktu. Ya kan waktunya jadi panjang kan, karena nggak selesai, nggak ada yang selesai. Yes, benar. Maka nggak efisien. Maka dia nggak produktif tuh. Oke. Sibuk, dia sibuk banget. Minta diganggu aja nggak bisa gitu kan, karena gue lagi kerja nih, beneran kerja. Dia beneran kerja, tapi karena tidak ada strategi yang tepat dan dia tidak memperhitungkan resource ya, sumber dayanya, maka ya dia nggak produktif. Oke, bisa jadi dikerjain banyak, tapi nggak ada yang selesai kali ya. Iya. Saya ambil ilustrasi gini deh, Bro Fajar. Misalnya nih, Bro Fajar mau jualan gitu ya. Mau pengen jualan apa? Pengen jualan nasi goreng. Ya. Oke. Pengen jualan nasi goreng. Harga nasi goreng taruhlah 10.000 misalnya. 10.000 nih, gitu ya. 10.000. Nah, tapi Bro Fajar kemudian untuk bisnis atau untuk jualan nasi goreng satu hari itu, Bro Fajar misalnya beli beras gitu ya. Ya udah beli aja pokoknya asal di mana ada warung kecil beli beras. Oke. Gitu ya.
kemudian beli minyak dan lain-lain itu di warung-warung biasa. Artinya apa? Bisa jadi harga warung kan bukan harga untuk harga warung kan harga untuk end user. Bisa lebih tinggi. Iya. Akan jauh lebih baik kalau memang mau profitnya gede, carinya di mana? Grosir. Gitu Iya, kan? iya, betul. Nah, apa yang terjadi? Ternyata dari 10.000 harga jual itu ya, karena Bro Fajar asal aja nih udah beli, udah minyak goreng beli aja di itu tuh warung situ beli gitu ya, atau di titik-titik Mart itu kan. Oh, titik-titik. Itu kan. Nah, iya. April Mart gitu ya. Indo April sama April gitu Mart ya. Nah, kan gitu. Nah, itu misalnya jadi ngomongin ini jangan ini nanti ditit aja. Ditit. Oke. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi kan sebenarnya secara sumber daya boros dong. Iya, karena dia mestinya bisa dapat sumber daya yang lebih murah, lebih efisien kan. Ngomongin sumber daya kan ngomongin efisien kan? Berarti harusnya dia cari sumber daya dengan yang lebih efisien gitu kan. Tapi karena belinya di tempat-tempat yang untuk end user gitu, untuk pembeli akhir, maka dia dapat harga yang lebih tinggi. Betul. Dengan harga 10.000, profitnya berapa? 1.000 misalnya. Iya. Karena biaya produksi semuanya 9.000. Kan jadi capek doang gitu. Iya, belum dihitung dia harus jalan. Bisa jadi kan ya. Betul kan? Sibuk. Oh, dia belanja, dia ini, dia masak segala macam, tapi cuma dapat 1.000 rupiah. Dengan semua effort yang dia keluarkan itu. Maka sibuk, produktif, menghasilkan tapi produktivitasnya rendah. Misalnya, kalau kita ngomongin produktif, karena produktif kan bukan iya dan tidak ya, tapi lebih kepada dia ada scale kan, skala ya. Produktivitasnya tinggi, sedang, ya rendah gitu. Nah, bisa jadi sibuk produktif. Oke lah, masih ada untung ya, tapi keuntungannya itu kecil sehingga produktivitasnya rendah. Gitu. Oke. Nah, Level People boleh cari ya definisi produktif itu di KBBI ya. Kalau nggak salah dia perlu bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat dan menghasilkan. Itu definisi produktif. Nah, menghasilkan 1.000 tapi kecil banget gitu. Maka produktif karena dia menghasilkan. Bermanfaat ya, bolehlah beli permen. Bermanfaat juga gitu. Ya lumayan tapi rendah lah ya. manfaatnya. Maka produktivitasnya rendah. Gitu. Rendah manfaat, rendah gula, rendah kalori. Oh, enggak gitu ya. Nah, coach, kalau gitu dia sampai bilang juga udah buat nih to-do list sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau dilihat nih bisa jadi ada yang keliru mungkin. Gini, Level People, to-do list itu nggak ada yang salah dengan to-do list. Hanya kalau kita maksudkan itu untuk produktivitas, kita perlu lihat lagi. Kenapa? Karena to-do list kan hanya menuliskan, membuat daftar apa yang mau kita kerjakan. Betul. Ada beberapa kelemahannya to-do list itu. Dia bagusnya cuma ngasih tahu kita harus ngapain. Di hari itu kita mau ngapain, ada to-do listnya, itu bagus. Tapi di sisi yang lain, dia tidak ngasih tahu. Kalau cuma tulis to-do list aja, kita nggak tahu mana yang perlu didahulukan. Mana yang penting, mana yang nggak penting, mana yang cuma sekedar diajak ngopi sama teman lah gitu misalnya. Iya. Dia nggak tahu. Terus kemudian dia nggak tahu berapa waktunya yang dibutuhkan. Oh, saya mau ke sini, udah, saya ke sini. Oh, tapi kan saya sudah perkirakan di map. Saya lihat saya kalau dari rumah saya ke studio ini di map itu cuma 35 menit. Berarti saya bikin udah 35 menit cukup. Nggak gitu. Kenapa? Karena kita kan kalau to-do list ya cuma gitu doang kan. Cuma tulis saya pergi benar. hari jam ini, saya pergi ke studio. Kita tidak memperhitungkan ketika kita dari rumah, dari ke garasi naik mobil, starter, panasin dulu. Yes. Ya kan? Jalan belum lagi ngantri mau masuk pintu tol. Gitu kan? Kena Car Free Day. Kena Car Free Day. Bapak ya. Saya. Nah, sampai pun di sini kan kalau map kan hanya menunjukkan titik berangkat sama titik sampai. Iya, benar. Map tidak menunjukkan berapa waktu yang kita butuhkan parkir mobil. Yes, betul. Ya kan? Ya. Belum lagi kalau parkiran kita dipakai mobil lain kan? Ada sini kan? Ada benar. Belum lagi map juga nggak bisa. Kita kan baik ya, studio kita ini kadang-kadang kalau lagi kosong ya, orang pakai parkir mobilnya. Tapi Coach Samuel nggak tahu kan, mereka bayar loh Coach. Wes gitu ya. Sama bapak yang di belakang bapak ini. di belakang kamera ini ya. Oh ternyata. Itu bisnis sampingannya ternyata ya. Oke. Nah itu kan tidak diperhitungkan. Benar, nah to-do list tidak memperhitungkan itu.
Tidak melihat berapa waktu yang digunakan. Waktu kan sumber daya kan. Iya. Tidak berapa sumber daya yang digunakan dibutuhkan ya untuk kepentingan tersebut. Nah itu kelemahan-kelemahannya. Kemudian ya to do list, kita nggak ada waktu nggak ada waktu istirahatnya. Iya benar. Yang kita tulis kan cuma waktu-waktu. Apa yang mau kita kerjain Ya aja. paling kalaupun mau tulis waktu istirahat ya jam sekian ya istirahat makan gitu. Oke lah gitu. Nah itu yang kemudian kelemahannya to do list. Kenapa? Karena dia cuma mencatat hal-hal yang akan kita lakukan tanpa melihat apa yang terjadi pada setiap aktivitas tersebut. Sumber daya yang dibutuhkan untuk kita melaksanakan setiap aktivitas tersebut. Gitu. Oke. Tapi bisa nggak sih berarti to do list itu kalau dari fase mungkin di fase awal ya, Ya. Makanya saya bilang tadi, to do listnya nggak salah. Cuman kalau hanya to do list saja, maka informasinya kurang. Maka kita hanya akan cukup tahu aja, oh saya hari ini melaksanakan ini. Sibuk dengan itu bisa sibuk kita dengan to do list kita. Tapi efektif, efisien belum tentu. Produktif tadi ya. Efektif, efisien belum tentu. Oke. Gitu. So level up people, jadi to do list itu bagus loh sebenarnya ya. Jadi kita bisa memetakan apa yang mau kita lakukan di hari itu. Tapi memang kalau untuk sampai ke produktif, kita perlu ada strateginya. Supaya karena produktif kan ngomongin tentang efektif dan efisien efisien. Betul. Oke. So coach kalau gitu, kalau misalkan langkah awal supaya kita produktif, boleh nggak kalau kita sebut to do list menjadi langkah pertama untuk kita produktif? Boleh. Artinya kita tahu kita mau ngerjain apa besok. Ya, di waktu yang kita tentukan gitu ya. Misalnya kita buat, kalau saya biasanya buat perencanaan tuh malam. Oh, malam. Untuk besoknya ya. Sebelum tidur berarti ya? Ya, jadi biasanya sebelum tidur atau memang saya punya waktu habis sholat Isya misalnya gitu ya. Kalau nggak ada aktivitas lain, itu saya biasanya dua tuh. Satu, review apa yang sudah saya lakukan hari ini gitu ya. Evaluasi, kemudian merencanakan tuh besok mau ngapain. Nah, biasanya di situ tuh kalau kita buat itu. Nah, to do list bisa dipakai kan? Oh ya, saya akan besok yang akan saya lakukan tuh ini gitu. Nah, tapi nggak hanya itu, baru dipetakan. Nah, Bro Fajar, level up people, yang menarik adalah banyak dari kita fokusnya hanya pada waktu yang akan kita gunakan serta apa yang mau kita kerjakan. Benar. Yang kita lupa, yang di-manage itu bukan hanya waktu. Ini kan sebenarnya kita ngomongin time management sebenarnya. Kalau garis besarnya kan, manajemen waktu. Tapi kita lupa di dalam time management ada juga energy management. Oke, energy management gimana tuh maksudnya coach? Ya kita butuh waktu istirahat. Otak kita butuh waktu untuk men-charge lagi, gitu ya. Kemampuan analitisnya, karena kemampuan analitis otak itu, kemampuan dia berpikir itu makin lama makin turun. Sampai kalau sudah sangat lelah gitu ya, ada yang namanya cognitive fatigue. Jadi secara proses berpikirnya dia kelelahan. Apa yang terjadi? Loading lambat. Ya. Nah, itu yang jarang kalau kita ngomongin time management. Ya, mungkin nggak semua. Banyak orang di luar sana yang fokusnya hanya pada time-nya. Padahal dia lupa sama energinya. Dia lupa sama bagaimana dia memanage energinya, memanage proses berpikirnya dia. Bahwa dia juga butuh waktu untuk istirahat. Jadi bukan hanya time management untuk kerjaan, tapi time management untuk keseluruhan dalam satu hari itu. Istirahat masuk di dalam berarti. Istirahat masuk di dalamnya. Makan, istirahat, bahkan ya kalau di Muslim kita ada apa? Qailullah ya. Benar. Tidur sejenak ya di siang hari gitu ya. Walaupun mungkin di tempat kerja ya level up people jangan juga nanti saya dengar podcastnya di podcast.id nih ya, podcast Indonesia nih. Katanya harus tidur siang. Jangan, bukan itu. Tapi intinya adalah ada waktu kita mengistirahatkan pikiran dan tubuh kita. Saya jadi keingatan ternyata tidur siang sendiri juga kalau di kantor sebenarnya masih boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja di jam. Dan tergantung kita bisa mematakan jamnya juga kan. Betul. Di Cina sendiri kalau nggak salah ada perusahaan yang memang menyediakan fasilitas karyawan itu juga untuk tidur kan? Ya, itu kalau perusahaannya juga care terhadap hal itu kan, tidak semua ya. Benar. Semua. Kalaupun tidak semua, anggaplah level up people yang menyimak ini tidak punya fasilitas itu. Di perusahaannya yang mereka kerja, di tempat bekerjanya tidak menyediakan
tempat untuk istirahat. Ya udah Ya. kita yang penting kita tahu bahwa kita butuh waktu untuk apa? Untuk rileks sejenak. Yes. Kita Nah, butuh jeda gitu iya, ya. kita butuh jeda untuk rileks sejenak. Iya. Itu kan termasuk dalam pembagian waktu di mana seluruh aktivitas kita seharian. Oke. So, level people, jadi fokusnya jangan hanya waktunya aja. Ayo, energinya juga perlu di-manage, Iya. guys. So, kalau misalkan manage energi, biasanya nih, Iya. Ko Samsul, manage energi ini juga level people jangan ditambah-tambahin. Oh, tapi kan saya udah udah menyelesaikan hal-hal yang besar, boleh dong relax sebentar. Itu relax Iya, sebentar itu iya. boleh. Kalau ditambah dengan Jangan cari pembenaran mie lah intinya ya. instan, ditambah dengan potongan-potongan cabai. Gorengan ya, tepung yang jadi dibaluri panjang. minyak ya. Jadi panjang nanti istirahat ya. Jadi lebih baik istirahat ya. Nah, Oke. terus kalau gitu Ko Samsul, ini kan kita udah tahu nih kalau bahwa Ya. to-do list itu butuh strategi supaya si to-do list ini bisa jadi produktif. Ya, Nah, ya. Seingat saya, sepengetahuan saya kan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membuat strategi dari to-do list itu. Ya. Kalau nggak salah dengar tuh pernah ada Pomodoro. Pomodoro. Bukan Pomodoro ya, udah ganti. Itu Agung Podomoro Group. Besok bayar ya. Beda ya, bayar besok ya. Jadi apa aja sih coach yang bisa kita jadiin strategi supaya to-do list kita ini bisa jadi kita bisa bawa to-do list ini jadi satu hal yang produktif akhirnya. Ya, jadi ada beberapa sih sebenarnya pendekatan yang tujuannya beda-beda atau fungsinya beda-beda. Jadi misalnya Oke. gini, kalau kita mau petakan seluruh aktivitas kita ke dalam mapping mana yang memang perlu kita lebih kepada fokus kita yang perlu kita optimalin di mana di aktivitas kita itu. Maka kita bisa pakai level people bisa menggunakan bisa dicari itu Eisenhower Matrix. Eisenhower Matrix. Ini paling sering dipakai gitu ya. Oke. Apa yang penting mendesak, penting Oh, tidak mendesak, oke. tidak penting mendesak sama tidak penting tidak mendesak. Oke. Gitu ya. Mhm. Nah, kita bisa ambil Eisenhower Matrix itu untuk pemetaan. Mhm. Jadi to-do list kita yang kita sudah saya melakukan A, B, C, D. Nah, kita masukkan ke situ. Dari aktivitas yang sudah kita tulis untuk kita kerjakan satu hari itu, mana yang masuk di penting mendesak? Oke. Mana yang masuk di penting Tidak mendesak. tidak penting mendesak. Oke. Mana yang masuk di penting tidak mendesak dan Oke. mana yang masuk di tidak penting tidak mendesak. Oke, kita petakan. Oke, tujuannya juga supaya kita juga jadi nggak ke distract ya, Gus ya? Iya, betul. Kita jadi jelas gitu. Oh, tugas ini penting mendesak. Maka ini juga dipadukan dengan 4D. Apa tuh? Do, delegate, delay, delete. Do, delegate, delay, delete. delete. Iya. Oh, bukan duit. Bukan ya? Bukan. Uang. Bukan juga 4D zaman dulu. Apa Kalau tuh? sekolah itu ada 4D. Datang, duduk, diam, dengar. Bukan. Terakhirnya gurunya bilang dodol. Oke ya. Nah, jadi 4D ini dipasangkan dengan Eisenhower Matrix tadi. Ya. Gimana masanginnya? Untuk aktivitas yang penting mendesak itu kita do langsung. Kerjakan, gitu ya. Oke. Atau kita prioritaskan untuk kita kerjakan. Tidak ditunda-tunda. Oke. Nah, untuk yang tidak penting mendesak, ya tidak penting mendesak itu kita bisa delay atau delegasikan. Tidak penting mendesak, kita bisa delegate, Oke. delegasikan. Ya dia ini sih perlu dilakukan tapi ya nggak penting-penting amat gitu ya, atau mungkin tidak dalam urutan prioritas pertama gitu ya. Nggak buru-buru banget nggak gitu buru-buru. ya. Bukan, dia penting. Dia mendesak, tidak penting tapi mendesak. Oke. Mendesak tuh buru-buru. Ah. Nah, kita bisa minta bantuan orang lain misalnya. Oh. Kalau memang kita bentrok ya. Kalau bentrok dengan yang tadi penting mendesak tadi, maka kita bisa delegasikan. Contoh misalnya level people kita mau ada meeting penting di kantor. Tapi kemudian kita juga perlu misalnya hari yang sama kita perlu memperpanjang STNK lah misalnya. Ya udah, kita bisa delegasikan perpanjangan STNK-nya. Oh. Ya entah pakai agent kah, atau mungkin pasangan kita kah, atau mungkin ada orang rumah kita yang minta tolong pergi ke sana ke tempat perpanjangan STNK untuk registrasi STNK yang baru dan segala macam, kan bisa tuh. Tinggal buatin surat kuasa ya. Itu contoh ya. Iya, Contoh. Nah, itu tidak penting, itu tidak penting tapi mendesak. Ya. Maksudnya tidak penting pada saat itu ya.
Ya. Nah, kemudian ada lagi penting tidak mendesak. Dia penting, tapi nggak mendesak. Tidak harus saat itu juga. Maka bisa kita delay, tunda. Oke. Oh, bisa nanti sore, bisa besok, gitu ya. Nah, jadi karena apa? Karena dia penting, perlu dilakukan, tapi perlu kita yang melakukan sendiri, tapi dia tidak mendesak waktunya. Oke. Terus kemudian tidak penting, tidak mendesak. Ya kalau memang ada waktu lebih dan memang bisa ya jalanin. Kalau enggak bisa kita delete. Oke. Nah, jadi itu untuk pemetaannya. Pemetaannya dari to-do list yang sudah kita buat gitu ya. Kita petakan tadi supaya lebih mudah kita membuat prioritasnya. Mana yang betul-betul butuh prioritas fokus kita di aktivitas itu, mana yang bisa kita tunda, mana yang bisa kita serahkan dibantu oleh orang lain, mana yang kemudian ya kalaupun nggak ada waktu sama sekali kita delete aja. Teman minta kita ngopi-ngopi yuk, ngopi-ngopi ini cuaya ngapain? Ada penting nggak? Cuaya ngobrol sama santai aja, ya udah bisa kita delete hari itu. Okay. Ya nanti besok-besok aja ya, minggu depan gitu. Bisa gitu. Itu bisa kita delete. Itu pakai matrix Eisenhower ya? Ya, Eisenhower matrix. Eisenhower ya, sobat people, bukan Eisenhower. Hower. Oke. Nanti itu jadi dari to-do list kita bisa petakan dengan si matrix tadi ya. Yes, betul. Okay. So setelah itu apa lagi coach yang bisa kita? Nah, jadi itu ya, itu fungsinya untuk apa? Untuk melihat prioritas aktivitas kita. Jadi kita tahu skala prioritasnya ya. Jadi kita tahu tuh kita melakukan apa, penting atau tidak. Kalau memang bentrok harus bagaimana dan seterusnya. Nah, ada juga yang namanya time blocking. Time blocking ini biasanya kalau kita sudah punya aktivitas dengan jadwal yang dengan waktu yang sudah terjadwal. Misalnya meeting jam 9 sampai jam 10. Atau kita nih hari ini misalnya ya. Kita agendanya adalah recording podcast. Ya, waktunya dari jam 10 sampai jam 4 misalnya. Nah, udah kita blok tuh. Nah, jadi ini juga bisa melanjutkan dari yang tadi. Ya, dari yang Eisenhower tadi yang pertama, kita masukkan ke dalam blocking kalender kita atau blocking di jadwal kita. Hari ini jam sekian sampai jam sekian saya ngapain? Jam sekian sampai jam sekian saya ngapain? Gitu. Jadi kita bisa namanya time blocking. Nah, ketika melakukannya, jadi tadi ya urutannya ya. To-do list, apa yang mau kita kerjakan, dipetain, kemudian dimasukkan ke dalam waktu time blocking. Time blocking. Di waktu ini levelnya prioritasnya apa tadi kan? Nah, ada time blocking, kemudian kita waktu mengerjakannya, kadang-kadang kita ada distraksi. Misalnya bikin skrip untuk pembahasan gitu atau untuk konten misalnya Instagram kah misalnya, atau bikin laporan gitu ya, kerjaan gitu. Kita gini, kadang-kadang kan ada ini nih, ada WA masuk gitu ya, terdistraksi. Kemudian gini-gini, kemudian kemarin saya nonton itu ada berita seru tuh, coba cari dulu, sebentar skip dulu ke YouTube dulu gitu. Iya nggak? Kadang-kadang kan terdistraksi kan. Benar. Supaya kita bisa fokus, karena fokus kita kadang-kadang lompat kemana-mana, supaya kita bisa buat rel pada fokus kita, dia nggak keluar pada waktu yang kita tentukan, maka itu kita bisa pakai tadi yang Fajar bilang, Pomodoro teknik. Di setiap aktivitasnya ya, setiap aktivitasnya kita bisa pakai Pomodoro teknik. Di Pomodoro teknik itu, kalau teknik dasarnya sebenarnya dia membagi waktu menjadi 20 atau 25 menit ya, saya lupa. 20 sampai 25 menit lah. 25 aktivitas menit. Gitu ya. Kemudian 5 menit break. Ya, itu diulang 4 sampai 5 kali. Selanjutnya kita break agak panjang. Ya, sebelumnya kan yang di circle 25 itu kan breaknya 5 menit per aktivitas gitu ya. Bukan per aktivitas, per 25 menit. 5 menit break 5 menit, 25 menit break 5 menit. Nah, setelah pengulangan 4 sampai 5 kali, kemudian break panjang, agak panjang tuh breaknya. Karena tadi balik lagi energi kita perlu rileks, santai. Mungkin selonjoran bentar gitu ya. It's okay gitu ya. Jadi itu untuk membuat energi kita bisa balik lagi. Bukan nutup mata sebentar, rasakan. Kemudian bangun udah maghrib 3 jam kemudian. bangun udah jam 5 nih, waktunya pulang. Nah, itu ya. Jadi itu urut-urutannya. Kalau kita mau menggunakan beberapa teknik ya, kita gabungkan menjadi satu kesatuan. Nah,
Ada juga kemudian kalau kita berbicara tentang level energi, ada juga kemudian energi manajemen. Nah, biasanya energi manajemen itu aktivitas-aktivitas yang butuh fokus tinggi, yang butuh konsentrasi tinggi atau butuh proses berpikir yang tinggi, itu kita letakkan di pagi. Oh, oke. Asumsinya tidak begadang ya level up people ya. Karena kalau begadang percuma. Benar, pagi ngantuk-ngantuk juga gitu. Power wheel-nya masih besar ya. Iya, betul. Jadi kita taruh di pagi hari ya. Misalnya kita pingin mengambil keputusan-keputusan penting, kita pingin ada meeting itu memang meeting yang strategik, yang memang butuh proses berpikir yang cukup optimal gitu ya. Nah, itu kita letakkan di pagi. Kenapa? Energinya masih energi yang fresh gitu ya, masih penuh lah energinya. Baterainya masih 95% lah ya. Nah, kemudian kalau dia aktivitasnya lebih santai, misalnya ya cuman meeting, tapi meetingnya hanya untuk brainstorming perspektif aja, untuk melihat perspektif atau untuk pengen tahu kondisi tim chat dengan tim supaya mereka tahu kondisi mereka, apa hal yang mereka hadapi, tidak terlalu berat. Ya itu baru kita bisa letakkan tuh di siang. Ini biasanya untuk yang kalau mau menstrategikan bagaimana energi kita biar optimal di aktivitas kita. Atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lebih santai. Ya, yang tidak butuh fokus konsentrasi tinggi. Itu kita bisa letakkan di siang ke sore. Oke. Gitu. Nah, kalau pekerjaan-pekerjaan yang udah mulai ini nih ya pengen ngobrol-ngobrol biasa lah, bukan pekerjaan ya, cuman ya itu bisa diletakkan di sore. Atau pekerjaan yang sifatnya lebih kepada rutin, teknis gitu ya. Nah, itu tidak butuh konsentrasi tinggi. Itu kita bisa letakkan di sore sampai dengan kita ingin pulang gitu ya, pulang kerja gitu. Itu bisa di akhir. Itu kalau kita mau meletakkan aktivitas berdasarkan level energi kita. Level energi kita. Oke, so level up people, ngomongin tadi coach, jadi apa ya? Aku tuh jadi ada suatu hal yang rasanya nih, saya juga mau ngasih ke level people nih. Level people tadi enggak. Coach Samsul tuh bilang gini. Kenapa sih kita perlu menyelesaikan hal-hal yang rumit, tanda kutip gitu ya, hal yang rumit, membuat keputusan-keputusan besar yang mendesak itu kalau bisa dilakukan di pagi. Karena kenapa? Karena power pool kita tuh masih besar. Energi kita tuh masih cukup relatif besar. Kuota otaknya masih tinggi lah, masih banyak lah ya. Kuota otaknya masih banyak ya. Ngomong itu rasanya menarik Coach. Kalau misalkan entah di episode berapa gitu ya, kita ngomongin tentang decision making. Oh iya. Pengaruh nggak sih mengambil keputusan dengan si power wheel tadi tuh? Kuota pengaruh banget. Pengaruh banget. Nanti kalau di episode nanti ya, kalau kita di episode yang membahas tentang decision making, itu nanti ada namanya cognitive fatigue. Yang kita kelelahan, yang tadi aku sempat bilang ya, kita kelelahan secara proses berpikir. Maka kalau di situ kita dihadapkan pada keputusan yang memang strategik, yang memang penting, yang memang perlu punya risiko tinggi, nah itu hati-hati. Kenapa? Kalau kita dalam kondisi tadi kelelahan secara energi, secara bukan mental, secara tenaga kita, fokus kita, otak kita udah mulai ngebul gitu ya bahasanya ya, udah mulai ngebul, maka kita cenderung skip hal-hal penting. Ya udah jalan aja, yang penting bisa nggak? Yang penting bisa jalan aja deh pasti gitu. Nanti jalan aja dulu ya. Nah, ya udah deh boleh. Ini gimana Pak? Ya udah deh. Memutuskannya itu karena apa? Karena ya nggak sempat atau nggak bisa lagi, tidak mampu lagi secara energi otak gitu ya, energi berpikir kita karena udah lowbat gitu ya. Tadi Fajar bilang willpower tadi. Ya, kemudian untuk memutuskan secara objektif. Oke. Gitu. So, level people, kalau misalkan level people merasa kayaknya ini penting nih Mas Fajar untuk kita sama-sama obrolin di episode selanjutnya, boleh banget. Ketik langsung di komen, ketik rek spasi decision making. Nggak gitu ya. Itu tahun berapa ya? Level boleh banget nanti komen aja di di bawah ini di video ini. Coach bahas dong tuh decision making yang tadi. So kita nanti akan bahas di entah di episode berapa. Kalau rasanya decision making ini perlu banget kita bahas dan relate nanti sama level people, boleh banget ya komen di bawah. Di bawah. Nah, oke. Jadi Coach Samsul, bentar. Sorry saya potong.
Tahu nggak kenapa banyak orang, mungkin level people di sini juga merasakan, Apa tuh? yang kemudian mereka banyak terasa sia-sia dalam pekerjaan. Oh, Tahu nggak kenapa? Biasanya kalau nggak sia-sia, sia-si B tuh. Sia-si B, sia-si A atau sia-si B. Iya juga ya. So, Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena mereka nggak subscribe. Iya. Bisa jadi juga ya. Iya. Bisa jadi karena loncengnya tidak dibunyikan. Iya. Bercanda yang serius ya guys. Kan katanya kita ngobrol yang katanya penting. Iya, katanya gitu penting kan. ya. Oke, lanjut. Nah, jadi kan kita udah jadi tahu nih, kalau ternyata level people sibuk itu tidak sama dengan produktif gitu Iya, ya. Jangan-jangan sibuknya kita tuh bukan produktif tapi chaotic sebenarnya. Iya. Dan kita juga Chaos di pikiran kita. chaos di pikiran kita. Ya benar juga ya. Kalau chaos di nanti itu sama kayak kepikiran jadi ada satu sindrom namanya duck syndrome tuh coach. Duck syndrome. Duck Oh. bebek. Oh, duck. Oke. Sindrom bebek yang Iya, dia iya. tuh bilangnya gini, kalau ada sebagian orang yang seolah-olah terlihat tenang tapi sebenarnya di dalamnya tuh sedang bergejolak. Bisa jadi Terlihat tenang tapi bergejolak. gitu. Kan bisa jadi kalau kita analogikan, kalau kita coba tarik di bahasan kita hari ini nih, jangan-jangan bisa jadi kita terlihat sibuk tapi sebenarnya nggak produktif. Oke. Betul. So, Betul. Coach Samsul, ini kita udah mulai dari buat to do list, guys. Itu to do list itu penting banget. Boleh banget nanti level people buat to do list itu di malam. Kalau Coach Samsul biasanya tuh entah habis sholat isya gitu ya, atau sebelum menjelang tidur, buat dulu to do listnya. Dan dalam buat to do list itu, sobat people juga perlu banget untuk yang di manage bukan hanya time-nya, tapi juga energinya, guys. So boleh banget kok dalam to do list itu, dalam satu aktivitas kita satu hari itu, boleh banget kita ambil jeda. Supaya kenapa? Kita mengelola energi kita tetap optimal. Nah, gimana sih caranya? Tadi juga udah dibedah banget, dikupas banget sama Coach Samsul Hatta. Kalau kita udah buat to do list, kita buat peta menggunakan Eisenhower, bukan Eisenhower ya guys. Mandi kali shower. Itu dia ya. Kejauhan. Kejauhan. Buat to do listnya sampai nanti di akhirnya kita juga bisa buat gimana caranya memanage energi kita untuk tetap optimal, seperti halnya kita buat hal-hal, kita selesaikan hal yang rumit di pagi hari. So, Coach Samsul, ada lagi nggak yang kira-kira level people tuh perlu banget tahu tentang bagaimana mengelola time management supaya jadi produktif? Ya. Jadi level people, Bro Fajar, poin paling penting sebenarnya kalau kita lihat dari pembahasan tadi itu adalah bagaimana satu, kita punya kesadaran untuk mengatur aktivitas kita. Itu dulu. Ya. Karena banyak juga sudah belajar tentang time management, belajar tentang bagaimana membuat tadi ya pemetaan, Eisenhower matrix lah, apapun itu gitu. Tapi dia tidak punya kesadaran bahwa dia memang perlu melakukan itu. Oke. Karena banyak orang juga yang kalau saya mah let it flow ya, mengikuti aliran arus aja lah, arus kemana gitu kan. Nah, kenapa? Karena ternyata aktivitas yang kita kerjakan itu kalau kita bisa manage dengan baik, maka kita akan menemukan masih ada ruang kosong yang bisa kita optimalkan. Masih ada waktu-waktu yang sebenarnya masih bisa kita optimalkan. Ya. Sehingga ketika misalnya ada orang, gue tuh sibuk banget, nggak ada waktu sama sekali nih, waktu sangat, ini banget, nggak bersahabat banget waktu ini, hektik banget gitu ya. Kayaknya nggak ada sama sekali jam istirahat gitu. Kenapa? Biasanya karena tadi dia mencampur adukan semua aktivitasnya, sehingga dia tidak menemukan ruang kosongnya. Benar. Ya, tapi kalau misalnya kita kemudian sudah fokus dulu, kita bagi nih, oke, kita sudah buat semua aktivitas kita, kemudian kita bagi ke tadi Eisenhower matrix tadi ya, pemetaannya, mana yang penting, mendesak, mana yang penting tapi nggak mendesak bisa di-delay, yang penting mendesak perlu dilakukan segera, dan kemudian mana yang cuman remeh-temeh lah gitu ya, mana yang nggak penting sama sekali. Kalau sudah kita petakan, maka kita akan lihat ternyata saya cuma butuh waktu itu misalnya 1 hari 8 jam kita kerja. Ternyata efektifnya itu saya kerja benerannya itu, kerja yang betul-betul butuh konsentrasi itu cuma 3 jam 4 jam mungkin. Iya, benar. Artinya kita jadi tahu bahwa kalau memang ada tambahan aktivitas itu masih ada ruang di situ. Benar. Atau pun memang sudah sangat padat sekali aktivitas kita, bagaimana kita bisa memanagenya, mengelolanya supaya semua aktivitas itu bisa optimal.
efektif dan efisien. Gitu. Jadi efisiensi ini bukan hanya potong pangkas 50% dana, bukan ya. Belakangan sih jadi gitu tuh. Jadi, efisiensi berkaitan efisiensi dengan dana. Itu pemotongannya, padahal enggak gitu. Bisa jadi dipotong seperti itu malah jadinya enggak efektif. Oke. Karena kan tadi ya, produktif itu ngomongin efektif efisien. Secara strategi dia tepat, secara sumber daya dia tepat. Dua-duanya tepat nih, tepat secara strategi, sejalan dengan tepat secara sumber daya. Nah, kalau cuma dipotong, yaudah kalau gitu saya setiap hari 8 jam saya mau fokus 8 jam fokus kerja. Oke. Tapi tidak diatur ya sama aja, kerjanya nggak selesai juga. Iya sih, benar. Atau selesai ya nggak optimal gitu. Benar. Ya, level people. So dicoba ya direnungkan dulu ya, diendapkan. Selama ini saya sibuk atau produktif sih? Selama ini betulkah semua strategi saya itu sudah sejalan dengan sumber dayanya? Gitu ya, atau sumber dayanya kita pokoknya kita potong-potong, kita harus begini. Waktu yang tadinya bisa selesai 3 jam saya pangkas jadi 2 jam atau jadi 1,5 jam. Belum tentu efektif. Betul. Nah, inilah kemudian berikutnya kita bisa lihat apa yang bisa membantu kita. Oke. Jadi setelah kita ngomongin time management nih, kita bisa melihat dari apa yang sudah kita petakan tadi, kita mencari apa yang bisa membantu kita membuat itu lebih efektif dan lebih efisien. Oke. Contoh kita bahas di episode awal nih kalau nggak salah, yang penggunaan teknologi. Masih kan nggak? Kan? Bagaimana kita menggunakan AI, itu boleh aja. Kenapa? Karena dia membuat, itu termasuk dalam strategi, membuat aktivitas kita bisa lebih efektif. Dan jauh, bahkan mungkin bisa lebih efisien. Betul. Gitu ya. Gitu. Jadi ya itu bisa kita gunakan. Kalau kita sudah petakan, kemudian berikutnya kita tinggal cari apa yang bisa membuat saya mungkin lebih efektif dan efisien di pekerjaan yang ini. Oke. Berkaitan dengan AI, jadi inget ya, berarti kalau kata Coach Samsul, AI itu boleh banget loh. Karena memang AI itu disediakan, difasilitasi. So, itu jangan dimusuhin, guys. AI itu bukan suatu hal yang buruk, enggak ya. Karena menggunakan AI, yang penting kita paham dasarnya. Nah, itu kalau kata Coach Samsul di episode sebelumnya. Episode yang mana? Yuk coba dilihat lagi episode sebelumnya ya. Ya, di episode awal lah pokoknya ya. Yes, benar banget. Tonton aja semuanya lah, kalau memang bingung tonton aja semuanya. Iya, siapa tuh nanti ketemu. Iya, dan saat tonton jangan lupa subscribe. Nah, itu dia. Dan like. Panjang ya. Dan nyalain loncengnya. Kata level maunya apa sih nih orang berdua? Oke. Coach Samsul, rasanya episode ini tuh udah banyak banget yang kita obrolin, Coach. Dan seperti tadi tadi juga level people, kalau tadi kita ada ngomong sedikit tentang decision making, lagi-lagi saya juga mau ngingetin kalau dirasa ngomongin tentang decision making ini cukup relate, dan level people mau kita ngobrol santai si decision making ini, boleh banget nanti request aja langsung di kolom komentar. Nanti kita bahas di episode lainnya, Coach ya. Sip. Kalau begitu jangan lupa subscribe, like, share seluas-luasnya. Dirasa kalau ini manfaatnya jangan dirasain sendiri, level people. Kita ajak sahabat-sahabat di luar juga untuk kita sama untuk naik level bareng. Coach Samsul, terima kasih banyak. Thank you, Bro Fajar. Di episode kali ini seru banget kita ngomongin tentang time management. So, sibuk itu tidak sama dengan produktif. Jangan-jangan hektiknya kita itu hanya chaotic ya, Coach. Iya. Lalu kalau gitu kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita ngobrolin banyak hal yang katanya penting dengan santai yang membuat kita bisa naik level. Kalau gitu kita ketemu lagi di episode lainnya. Saya Fajar Zakiani dan Samsul Hatta. Kita ketemu lagi nantinya. Tetap produktif dan naik level, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.